lillah al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam al-mutafaddil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am annahi lahum anit tanazu'i fi kitabihil muhakkam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytumul ikhtilafa fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa usikum wa nafsiya bitaqwallah ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya mudir Al-Ma'had Al-Islami Hidayatullah Kiai Haji Syairazi, kemudian ketua-ketua yang lain 1, 2, dan 3, kemudian ketua yayasan Bapak Haji Muhammad Ramlan, dan para tokoh masyarakat yang lain. Ada ketua RT, ketua RW, ada pembakal, camat, bupati, gubernur di rumah mereka masing-masing. Kemudian para hadirin jamaah Masjid Muhammad Ali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, nikmat yang tidak henti-hentinya kepada kita, yang tidak mungkin kita untuk mensyukuri semuanya. Sebab rasa syukur kita aja itu adalah nikmat yang baru. Jadi setiap kita sadar ingin syukur kepada Allah, itu nikmat yang baru lagi. Jadi tidak mungkin kita untuk mensyukuri semuanya. Salawat dan salam kita haturkan hanya kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para tabi'in serta para ulama-ulama as-salihin pengikut daripada beliau. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulang tahun milad Nabi kita yang ke-1496. Tidak terasa sudah hampir 500 tahun Nabi kita dilahirkan. Tapi alhamdulillah kita bertahan masih sebagai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah marham khulafai. Qalu wa man khulafauka ya Rasulullah? Qala alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Ya Allah, berilah rahmat khalifah-khalifahku. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapa khalifah-khalifah pian ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang-orang yang beriman kepada aku padahal mereka tidak melihat aku. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba itu ya bukan Danau Toba, bukan. Tuba itu adalah syajaratun fil jannah, yaitu salah satu pohon yang ada dalam surga, itu namanya tuba. Artinya pohon itu dihadiahkan kepada orang yang bertemu denganku, kata Nabi, dan beriman dengan aku. Artinya orang itu masuk surga.
Tapi kemudian Nabi menyebutkan tuba, kemudian tuba, kemudian tuba 3 kali bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang-orang yang 3 tuba tadi. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan 12 Rabiul Awal ribuan tahun sebelumnya. Allah ciptakan nur, diberi nama dengan nama Muhammad, kemudian didiamkan di hadratul itlaq 2000 tahun. Apa ujar Nabi SAW? Kuntu nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Aku sudah berupa cahaya di hadirat Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Jadi 2000 tahun lamanya Nabi kita sebagai cahaya. Lalu kemudian memancar dari cahaya Nabi sinar-sinar. Cahaya itu bukanlah benda yang bisa dibagi-bagi. Cahaya adalah mengeluarkan sinar, dan sinarnya itu bukan cahaya. Kita sekarang terang karena ada cahaya, karena ada sinar dari cahaya, tapi bukan listriknya yang mengenai kita. Kalau listriknya yang mengenai kita, kesetrum, semuanya mati. Tapi listrik ada, terus menyebabkan ada cahaya, lalu sinarnya mengenai kita, jadi kita terang. Begitu pula nur Nabi Muhammad SAW, la yatajazza, tidak terbagi-bagi, tidak terpotong-potong, tidak. Cahaya Nabi Muhammad SAW adalah satu makhluk Allah yang diberi nama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti akan menjadi sir atau akhfa, sebagian mengatakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kuntu nuran baina yadayillah wa Adam baina tini wal ma'. Aku sudah nur atau nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam masih antara air dan tanah. Jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk apa? Mempersiapkan 12 Rabiul Awal. 2000 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad SAW pada Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya cahaya tersebut bersinar. Dari sinar itu namanya diya atau ad-daw. Kemudian dari sinar itu terjadi arsy, terjadi kursi, terjadi lauhil mahfud, terjadi qalam, terjadi sidratul muntaha, terjadi mustawan abqariyah, terjadi langit 7, terjadi bumi 7, terjadi para hayawanat, terjadi malaikat-malaikat, terjadi bangsa jin yang hidup sebelum kita, baru kemudian Nabi Adam alaihissalam. Bangsa jin itu hidupnya lama. Ada riwayat mengatakan iblis umurnya 18.000 kali 8. Itu kalau sebelum dia turun ke bumi. Tapi tatkala dia turun ke bumi sampai sekarang ya tambah laos lagi. Ada riwayat mengatakan iblis yang namanya adalah Azazil adalah keturunan Jan. Dia seorang jin dan dia orang yang soleh, dia orang yang alim. Jangan coba-coba kita ngelawan iblis, gak bisa, lebih alim dia. Ilmunya dahsyat, ilmunya tinggi, ibadahnya luar biasa. 18.000 tahun beribadah di muka bumi, naik pangkat ke langit yang ke-1. 18.000 tahun di langit yang ke-1, naik pangkat langit 2. 18.000 tahun lagi naik pangkat lagi, terus seperti itu sampai akhirnya langit yang ke-8. Maka langit yang ke-7, kok ke-8? 7 lapis langit kemudian ditambah bumi 1 berarti 8 kali 18.000. Berapa itu? Hitung seorang, hitung. Itu baru umurnya Azazil sebelum dia diturunkan dari langit.
Setelah itu dia diturunkan sampai ini berapa umurnya? Tuha benar iblis tuh, makanya jangan berparon iblis. Hah? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis gara-gara dia ini sombong, merasa alim, merasa kuasa, merasa sugih. Ini tiga ini penyakitnya. Kata ulama, tiga ini adalah hijab. Ujar Datuk Kalampayan dalam Kanzul Ma'rifah, musyahadahkan olehmu bahwa engkau sebagai abdi, hamba. Hamba itu ujar guru tiga sifatnya. Pertama, fakir, jangan merasa sugih. Kedua, jahil, jangan merasa alim. Ketiga, doif, lemah, jangan merasa kuasa. Tiga ini aja nah kalau kita kawa, selalu ingat bahwa kita abdun, kita hamba, kita lemah, kita miskin, kita jahil. Hilang insyaallah hijab-hijab yang menghalangi hati kita. Para ulama-ulama, para aulia itu meminta kepada Allah kasyaf. Tapi kasyaf yang mereka minta bukan kasyaf yang kita bayangkan. Kita menyangka kasyaf itu kalau misalnya melihat sesuatu yang jauh atau isuk terjadi apa itu kasyaf. Bukan itu. Itu bagian daripada karomah. Itu bagian daripada pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali. Itu adalah bagian daripada ilham. Kasyaf yang dimaksud, yang diminta oleh mereka adalah kasyful hijab. Rabi'atul Adawiyah pernah ditanya, apa cinta? Kata Rabi'atul Adawiyah, al-hubbu ta'atul muhibbi ila mahbubi. Taatnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai itu namanya hub, itu namanya cinta. Kemudian apa lagi? Asyauq, apa itu rindu? Rindu itu adalah rihlatul hubbi ilal mahbubi wala yashfi illa biliqaihi, yaitu berjalannya cinta menuju orang yang ia cintai dan tidak akan sembuh cinta itu kecuali bertemu dengan kekasihnya. Rabi'atul Adawiyah adalah pecinta berat, tapi cintanya kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan dalam qasidahnya, ala laital ladzi baini wa bainaka amir wa baini wa bainal alamin kharabu falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu hidabu idza sahha minkal wuddu fa kullun hayyinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Mudah-mudahan hubunganku dengan engkau ya Allah makmur, aku tidak peduli hancur hubunganku dengan manusia, dengan seluruh alam semesta. Jika engkau tersenyum kepadaku maka aku akan senang, dan aku tidak peduli yang lain cemberut, yang lain merangut, aku tidak peduli. Apabila aku sudah mendapatkan cintamu ya Allah, maka semua aku anggap kecil dan enteng, semua yang di muka bumi aku anggap tanah, nggak ada harganya. Rabi'atul Adawiyah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan al-mahabbatu ashalu tariqin ilal jannah. Cinta itu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Berkata seorang penyair namanya Asy-Syaikh Mashabi, dia mengatakan rasa cinta pasti ada. Kenal Mashabi? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak dulu hingga kini ila akhiril gosidah dan lain sebagainya. Ini adalah modal, dan modal ini jika kita pergunakan dengan sebenar-benarnya kita akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung. Kalau kita bisa mencintai dengan tepat, yang kita cintai ini benar, kita sakti, karena yang kita cintai sakti. Kalau kita bujur mencintai, kita sugih, karena yang kita cintai sugih. Kalau kita bujur dalam mencintai, kita tampan, karena yang kita cintai tampan. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib. Walaupun tampannya Nabi Muhammad itu tertutup dengan cahaya Allah, kalau dibuka seperti Nabi Yusuf bikin fitnah kepada
kepada perempuan-perempuan. Tidak ada dalam riwayat Nabi itu perempuan sampai terheran-heran. Perempuan senang tapi tidak sampai memotong tangan seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Padahal Nabi Muhammad lebih tampan, karena jamalu wajhihi masturun binuri wajhi hatta la yakuna fitnatan ala nisa ka Yusuf fi qissatih. Apabila kita benar dalam mencintai, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa di muka bumi ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau adalah seseorang yang disebut sebagai wali Sayyidul Maddahin, pemimpin orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, gurunya para ulama-ulama di zaman itu, termasuk gurunya Abah Guru Sekumpul, gurunya Syekh Syarwani Abdan, gurunya banyak murid-murid beliau. Beliau mengatakan, waktu bismi fil madihina amina warwi qalbi, tulislah namaku sebagai orang yang memuji engkau wahai Nabi Muhammad SAW, dan namaku adalah Amin, Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani. Mereka semua para ulama, para aulia, pegangannya apa? Al-mahabbah, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad memberikan al-bisyarah tatkala seseorang bertanya, ya Rasulullah mata taqumu sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Ujar Nabi, ma'adatlah, apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Dia menjawab, la syai' ghaira anni uhibbullah wa rasulah, tidak ada persiapan, cuma aku cinta Allah dan Rasul. Nabi tersenyum dan mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang ia cintai. Maka alhamdulillah kita duduk di tempat ini karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Tinggal kadarnya sampai di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah maulid disebutkan, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Mana orang-orang yang mengatakan cinta? Orang cinta itu gampang mengorbankan yang berharga, bahkan jiwanya, untuk orang yang ia cintai. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka berkumpul dalam kebaikan. Waktu kita gunakan dalam kebaikan, mengagungkan syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu tandanya hati yang bertakwa kepada Allah. Dan syiar yang terbesar adalah 12 Rabiul Awal. Kalau bukan 12 Rabiul Awal, kita tidak mengenal 27 Rajab. Kalau tidak ada 12 Rabiul Awal, kita tidak mengenal 17 Ramadan. Kalau bukan 12 Rabiul Awal, kita tidak tahu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bukan 12 Rabiul Awal, kita tidak tahu, semuanya nggak tahu kalau tidak ada 12 Rabiul Awal. Tapi dengan adanya 12 Rabiul Awal, maka muncul cahaya, kemudian disampaikan agama, terlahirlah Nabi akhiruz zaman, faballaghar risalah wa addal amanah, kemudian akhirnya terus sampai ke kita sekarang ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, nahnu fi rauhatin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam ketenangan dan kesenangan karena kita punya nikmat yang besar yang menjadi tiket kita selamat dunia akhirat, yaitu nikmat al-Islam. Mudah-mudahan Islam kita dijaga oleh Allah, agama kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan yang di dalamnya dibaca Maulidur Rasul, yang di dalamnya diagungkan Nabi Muhammad, yang di dalamnya dipuji Nabi Muhammad, yang di dalamnya terdapat menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti adalah perkumpulan yang paling istimewa. Dari istimewanya sampai-sampai orang yang hadir di perkumpulan ini diturunkan sama Allah Ta'ala kepada mereka ketenangan. Ini tenang semua, ini tenang semuanya. Bahkan ada yang ngantuk-ngantuk, ya kan, ada yang teguring-teguring, ada yang beliuran, adalah yang beliuran.
Nah, itu karena Bapak juga liuran, tapi liurnya tidak mahal, yang mahal liur burung walet. Alhamdulillah, orang Jepang sampai bingung, wah orang Islam ini hebat. Begitu hadir majelis taklim, tidak sampai 5 menit langsung mengaruh. Aku ujar orang Jepang mau untal obat ide obat itu kada kau guring juga tegang. Orang Islam hadir majelis taklim langsung mengaruh. Wah, ini hebatnya orang Islam. Orang Islam tuh paling pintar cari pengaruh. Maksudnya cari mengaruh. Ya, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah hendak kemarabahan, artinya hendak berabahan, beratan. Nah itu. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngantuk. Ulun nih ngantuk sebenarnya. Ya Allah, cuma karena tugas ceramah apa boleh buat. Nah itu. Alhamdulillah. Tapi untungnya disebutkan oleh para ulama as-sami' kal qari. Orang yang mendengar itu bacaan Quran sama pahalanya dengan orang yang baca Quran. Jadi pian yang belajar dan menghadiri ceramah pahalanya sama dengan ulun yang ceramah. Cuma uyuhnya kada sama. Ulun bapander sing lawasan pian ngantuk. Aduh nyaman pian juga pada ulun. Ya alhamdulillah, makanya alhamdulillah ulun tuh ada anggur, ada jeruk, ada apa pisang. Kenapa uyuh? Pian kada dapat, kenapa? Ngantuk dan kada uyuh. Alhamdulillah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Allimu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil qur'ani. Ajarkanlah anak-anak kalian 3: mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Qur'an. Ternyata rahasianya apa ini? Rahasianya adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Itu rahasianya. Aku tinggalkan bagi kalian 2. Apabila kalian berpegang kepada keduanya tidak akan sesat, yaitu kitab Allah Al-Qur'an, makanya disuruh belajar Al-Qur'an, wa itrati, dan keturunanku dan keluargaku, makanya disuruh mencintai ahlul bait. Dan di dalamnya ada keterangan-keterangan yang panjang. Di antaranya tidak ada satu sanad ilmu yang sampai kepada Nabi Muhammad kecuali ada di dalamnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru siapa, misalnya kiai, kiai punya guru siapa, kiai lagi. Tapi karena ada habibnya, ada sayyidnya, pasti tidak mungkin, karena yang meriwayatkan agama ini mereka. Itulah kedahsyatan dan kehebatan aturan Allah. Allah yang menyuruh, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak minta apa-apa kecuali cintai keluargaku. Ternyata itu adalah pondasi yang menguatkan persatuan umat. Dengan adanya kecintaan kepada keluarga Nabi, mereka akhirnya berkumpul di situ sehingga menjadi suatu kekuatan al-urwatul wusqa, yaitu tali yang paling kokoh. Ya ada nggak ngikut ketinggalan. Yang kadang mau ikut ya tinggalan. Kan begitu. Ini adalah rahasia besar yang ada pada agama yang Allah Ta'ala tentukan melalui lisan Nabi kita Muhammad, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu ini difahami oleh sahabat Muhajirin wal Ansar tatkala Nabi kita Muhammad meninggal dunia. Ribut orang-orang Ansar ingin mengangkat Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin mereka, untuk menjadi khalifah. Maka didatangilah mereka oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan orang-orang Muhajirin. Mereka berada di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian apa yang terjadi dengan kalian wahai sahabat Ansar? Mereka menjawab, Nabi telah tiada, kami mengangkat pemimpin kami yaitu Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin. Tidak wahai kaum Ansar. Kenapa? Karena Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari orang Quraisy, dari orang Mekah, dari keluarga Nabi. Hanya mereka sadar
Itu kehebatan mereka. Mereka tidak dengan hawa nafsu, mereka tidak dengan keinginan ingin berkuasa, tidak. Tapi tatkala ilmu disampaikan, mereka sadar. Kemudian mereka apa yang mereka katakan? Idzan antumul umara wa nahnul wuzara. Kalau begitu kalian pemimpinnya, kami adalah wazir-wazirnya, menteri-menterinya untuk menjalankan tugas-tugas ini. Para kiai dan para ulama yang bukan habib, mereka adalah wuzara, menteri-menteri yang bertugas untuk mengajar, bertugas untuk mendidik dan sebagainya. Pemimpinnya mereka para sahadat. Ada syai' ajib. Begitu seharusnya yang terjadi, dan itulah yang terjadi. Dan ini difahami oleh orang-orang non muslim, sehingga mereka berusaha untuk merusak, mereka berusaha untuk mengkaburkan, mereka berusaha untuk mengotak-atik, mereka yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah, tapi tidak bisa. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Allah Subhanahu wa taala menolak kecuali Allah sempurnakan cahayanya. Pasti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kata berjalan 14 abad lebih, alhamdulillah cahaya Islam tetap jaya. Berjalan 14 abad lebih, alhamdulillah agama sampai kepada kita sampai hari ini. Generasi ke generasi wahakadha. Alhamdulillah, semuanya bersumber daripada 12 Rabiul Awal yang telah dipersiapkan oleh Allah. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad pada diri Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa, maka pindah cahaya kepada Sayyidatu Hawa. Tatkala melahirkan Sayyidatu Hawa Nabi Allah Syith, maka pindahlah cahaya kepada Syith bin Adam. Kemudian terus wa taqallubaka fis sajidin, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, terus ke bawah Sayyiduna Adnan, Ma'at, Nizar, Mudrika, Ilyas, Nadar, dan seterusnya sampai ke sulbi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang pemuda yang tampan, yang dikenal di Mekah, budi pekertinya baik. Kemudian beliau menikah dengan seorang wanita yang terhormat, dipingit sejak umur 7 tahun. Siapa? Melatinya kota Mekah, gelarnya beliau Siyasiminu Mekah, yaitu Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Menikah bulan Jamadil Tsaniyah. Kemudian bulan Rajab mengandung. Sya'ban, Ramadan berangkat ke negeri Syam Sayyidina Abdullah. 1 bulan di sana bulan Syawal, boleh bulan Dzulqa'dah garing. Akhir Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah beliau meninggal dunia di Madinah, di perkampungan Bani Najjar yang masih ada hubungan keluarga dengan Qaisidin Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warḍah. Dikuburkan di Madinah. Nabi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pas 9 bulan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan didatangi malaikat, Sayyidatu Aminah, didatangi Asiyah binti Muzahim dan Maryam binti Imran, didatangi bidadari dari surga, didatangi para nabi-nabi dan rasul yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan beliau. Terhibur Sayyidatu Aminah. Falamma ishtadda biha talaq bi'izni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamilan ka'annahul badru fi tamamih. Tatkala tiba masa kelahiran, Nabi dilahirkan langsung sujud, langsung mengucap asyukrulillah, alhamdulillah. Ada riwayat Allah akbar kabiru alhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Kemudian Nabi memandang ke atas langit, memancar cahaya ke atas langit. Cahaya sampai ke langit pertama, menyebar ke seluruh bumi, sehingga malam itu terjadi siang, bahkan lebih terang daripada siang, tapi malam hari. Kemudian malam lagi, sekejap, sebentar, tidak lama. Dan ternyata itu dibuktikan dengan catatan sejarah di daerah utara, kutub utara sana, bahwasanya ada ditemukan satu catatan orang bahari di bongkahan batu es. Ada tulisan ukirannya, ternyata ukiran itu gambar itu ternyata ceritanya kami kaget suatu malam pernah terjadi cahaya memancar dari bumi ke atas langit, menyebabkan terang, lebih terang daripada siang. Kemudian tidak berapa lama gelap kembali. Ternyata itu 12 Rabiul Awal.
dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat anwaru Ahmad fi Rabi'il Jamali, telah memancar cahaya Ahmad di bulan Rabiul Awal yang agung. Faha arfuh godamtat fi jami'il mahali, tersebar harumnya ke seluruh tempat. Zikru idih tajaddad inda ahlil kamali, menganggap hari kelahiran Nabi Muhammad hari raya adalah sesuatu yang sempurna bagi orang yang akalnya sempurna. Zikru miladi Ahmad wajibul ihtifali, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad wajib untuk kita rayakan sallallahu alaihi wasallam. Jadikan perayaan Nabi Muhammad ini sebagai azimat, jadikan perayaan Nabi Maulid Nabi ini sebagai nazar. Kalau kita bernazar, bilanya aku dapat rezeki karena aku bikin acara Maulid, aku akan gunakan uang 100 juta, insya Allah nazarnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti sejak zaman Bahari. Seorang pemuda naik kuda, kudanya meranjah kenanakan, matilah kenanakan itu, ditangkaplah pemuda ini dan pasti dia dihukum mati. Ternyata anak yang diranjahnya itu adalah keluarganya raja. Bah, bisa dihukum mati 3 kali nih. Ya, karena apa? Anaknya raja, tidak mungkin selamat secara logika. Lalu dia bernazar, ya Allah, jika aku selamat dari hukuman mati, aku habiskan semua hartaku untuk bikin acara maulid. Besoknya diadili, kemudian diputuskan oleh pengadilan hukuman pancung, artinya dipenggal. Tiba-tiba ada instruksi dari raja, sebentar, jangan dihukum dulu, raja mau datang, sebab raja ingin melihat orang yang telah membunuh anaknya atau keluarganya. Masuk akal? Oke, tunggu. Akhirnya rajanya datang. Rajanya marah. Ini orang kok tidak hati-hati naik kuda sampai akhirnya teranjak anakku atau mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Dia mau marah raja ini. Tapi raja itu begitu datang dan melihat pemuda itu, dirubah hatinya oleh Allah. Siapa yang merubahnya? Allah. Siapa yang merubah? Allah. Mughallibul qulub, Allah Rabbul Alamin, yang bisa membolak-balikan hati. Orang marah bisa jadi tidak marah. Allah. Allah. Siapa yang bisa menahan? Allah rubah hatinya sang raja yang tadinya marah, tiba-tiba dia kasihan. Ya Allah, kamu ini kayaknya orang baik, wajahmu menunjukkan wajah orang baik. Bagaimana ceritanya kok sampai kamu menabrak anak saya? Begini ceritanya, saya tidak sengaja. Oh betul, kamu tidak sengaja. Aku melihat kamu orang baik. Akhirnya sudah, lepaskan saja ini pemuda, tidak usah dihukum mati. Kemudian raja ngambil duit, dikasih 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo emas. 1 dinar 4 gram seperempat, anggap 4 gram saja. Jadi 4 gram kali 1000 berapa? 4 kilo emas dikasih sama raja, hadiah. Jadi sudah dia dibebaskan daripada hukuman mati, kemudian dikasih hadiah 4 kilo emas. Dia gembira, pulang ke rumah, duit yang 4 kilo emas tadi anggap 2M, kemudian ditambah duitnya yang lain, dibikin acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azimah. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan, fahuwal kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Nabi kita Muhammad itu adalah pusaka yang tertutup rapi, yang menjadi azimat yang tidak bisa dibuka. Gunakan Nabi Muhammad, tawasul dengan Nabi Muhammad untuk hajatmu. Sibukkan dirimu untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad. Urusanmu diurus sama Allah. Kita punya urusan, semua kita punya hajat, kita punya keluarga, kita punya tanggungan, kita punya macam-macamnya. Urusi urusan Allah, urusi urusan Nabi Muhammad, kemudian bilang, ya Allah, urusakan urusan ulun. Diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya digampangkan, urusannya dimudahkan, hati dilembutkan dan lain sebagainya. Hadza huwa ajaibu ad-dunya. Inilah keajaiban hidup di dunia. Kalau kita tahu bahwasanya dunia dan seisinya itu pusatnya adalah An-Nabiyyu Muhammad, pegang, sehingga semuanya akan ke sana. Tapi orang yang tidak tahu, yaitu orang yang terhijab tadi,
Makanya kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi dalam qasidahnya, fa'inni ala dunuwi minka bikashfil hujbi hatta arabadi al-muhayya. Tolong aku ya Allah untuk mendekat kepada engkau itu dengan kau bukakan hijab. Artinya dibukakan hijab itu dihilangkan hasud, dihilangkan iri, dihilangkan dengki. Ada kawan nukar sepeda motor hanya panas dada, nah itu tanda-tandanya hasud, iri. Ada kawan baulah rumah stroke nya ya, gara-gara kawan baulah rumah inya nang stroke bah uyuh bandar neta. Kenapa kawan tuh duduk di situ, aku duduk di sini, tersinggung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayyu syai'in, apapun kalau untuk Nabi, untuk Allah kita kasihkan, kita dukung siapapun orangnya, bagaimanapun caranya, asal benar, bukan cara yang salah. Karena apa? Masing-masing kita menuju kepada titik yang satu, yaitu An-Nabiyyu Muhammad. Nabi bersabda, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, keturunan dan hubungan hancur hari kiamat kecuali keturunanku dan yang punya hubungan denganku. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Ilmu. Kalau kita punya ilmu. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Pesantren, kalau kita membangun pesantren. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Majlis, kalau kita menyumbang majlis. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Masjid, kalau kita berinfak untuk masjid. Apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Madrasah, kalau kita misalnya jadi kaum atau jadi pembantu di madrasah karena tidak punya duit, tidak punya jadi pembantu, nggak apa-apa, yang penting ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Hubungan ini harus kita eratkan supaya kita terus sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama yang mendahului kita, mereka telah membangun hubungan dengan Nabi dengan semampunya, sebisanya. Ada duit dengan duit, ada tenaga dengan tenaga, ada ilmu dengan ilmu, ada jabatan dengan jabatan, terserah. Yang penting punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Kalau kita sudah memahami itu semua, maka tugas-tugas yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan yang fatal adalah tatkala kita tidak mengindahkan Nabi Muhammad. Kita lebih mementingkan ilmu kita. Oh, aku kan orang alim. Kita lebih mementingkan jabatan kita. Aku pejabat. Kita lebih mementingkan kekayaan kita. Aku orang kaya. Ada apa datang ke sana? Kita mementingkan keturunan kita. Aku keturunan orang terhormat. Ngapain aku hadir-hadir seperti itu dan sebagainya. Maka ini semua adalah hijab. Ini semua adalah penghalang-penghalang yang menyebabkan terhalangnya kita dari mendapat sinaran cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan semua itu. Tawadhu'lah untuk Allah. Anggaplah dirimu bukan orang alim karena ilmu milik Allah. Setiap saat diambil sama Allah, kau jahil, kau bodoh. Kemudian jangan kau anggap kekayaanmu karena kekayaan itu milik Allah. Setiap saat kalau diambil sama Allah akan habis kekayaanmu. Jabatanmu juga demikian. Kalau Allah cabut, maka engkau tidak akan jadi pejabat apapun. Jangan sampai kita dibodohi oleh syaitan. Syaitan disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu suka bikin khayalan-khayalan, nyawa kayak nabilnya kayak ini, munya nyawa kada kayak ini, anu terdahuluinya kena macam-macam, panderan-panderan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, tidaklah janji-janji syaitan itu kecuali tipu daya belaka. Bila nyawa kayak ini karena nyawa berduit banyak, karena punya berduit banyak nyaman macam-macam di panderinya. Padahal sebenarnya tidak penting semua itu. Kamu uang sedikit ya infakkan secukupnya, uang banyak ya kasih secukupnya, dan begitu seterusnya. Jangan menghadang sugih. Kalau menghadang sugih akhirnya kada membari-bari. Kena jang sugih jangan bari jah, jangan kada sugih-sugih. Nah lalu kada membari-bari, wah kada. Ini semua adalah anugerah Allah, taufik dan hidayah Allah. Maka pada malam 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, memancar cahaya, terang benderang, bintang-bintang turun ke bumi,
Malaikat-malaikat turun ke rumah Sayyidatu Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, bahkan ada yang membawa azimat dan lain sebagainya, semuanya untuk menghormati daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Masjid Muhammad Ali, kemudian oleh yayasan dan pesantren, semuanya ini menjadi keberkahan bagi murid-murid, bagi santri-santri, supaya santri-santri kita betul-betul mengetahui bahwasanya hubungan yang paling penting untuk dijaga adalah hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan santri-santri kita menjadi ulama, salihin, muttaqin, da'in ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para orang tua sabar dan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi